Seorang makeup artis dipaksa dandanin orang yang sudah meninggal sampai dia kaget banget harus dandanin wanita ini. Seorang waria ketangkap polisi, tapi saat dia lihat polisinya dia bener-bener shock dan malu banget guys. Kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya ada seorang waria yang lagi mau bekerja di malam hari. Biasanya kalau misalkan malam-malam itu mereka bekerja untuk mengamen bersama teman-teman yang lain. Tapi suatu hari tiba-tiba ada razia dan akhirnya dia ditangkap oleh petugas. Bahkan waria ini langsung dikejar-kejar dan dibawa ke kantor polisi. Pas udah sampai kantor polisi, dia udah nangis-nangis bilang minta ampun. Nah akhirnya dia mau diwawancara sama petugas polisi yang cewek ini. Tapi pas mereka saling lihat-lihatan, mereka kaget banget. Karena ternyata mereka itu punya masa lalu yang mana mereka itu pacaran guys. Bahkan dulu pria ini pernah melamar cewek itu. Dan bahkan mereka udah mau menikah. Tapi mereka nggak nyangka banget mereka akhirnya dipertemukan kembali di kantor polisi. Di sini polisi sama warianya pura-pura nggak tahu apa-apa. Dan polisinya nanyain kenapa dia bekerja seperti itu dan sebagainya. Dan karena dia baru pertama kali ketangkep, makanya dia diberikan keringanan untuk boleh pulang asalkan nggak melakukan hal seperti itu lagi. Di situ pria ini benar-benar berterima kasih banget karena dia bisa pulang walaupun dia sebenarnya malu. Ternyata dia itu berubah karena dia itu ditinggal sama ceweknya. Semenjak itu dia stres dan dia jadi berubah menjadi waria. Tiba-tiba pas dia lagi merenungi nasib, si polisi yang cewek tuh datang ngunjungin dia dan bilang kalau misalkan aku antar pulang yuk. Dan akhirnya mereka tuh boncengan lagi, tapi berbedanya yang cowok yang di belakang. Dan bahkan mereka kembali menjalin hubungan yang baik. Suami ini pusing banget diancam sama istrinya yang ngidam sambal setiap hari. Kalau nggak dikasih dia bilang anaknya bakal ileran. Jadi kisahnya ada seorang suami istri yang namanya Sam dan Belle. Nah dari kecil mereka itu memang udah deket banget. Pas SMP mereka masih deket. Nah pas SMA mereka itu pacaran dan akhirnya mereka menikah. Nah setelah mereka menikah akhirnya Belle itu hamil. Tapi Belle itu sering banget ngidam. Ngidamnya cuma satu hal guys, yaitu sambal. Nah si Sam merasa kalau misalkan itu hal yang gampang banget karena sambal kan gampang dicari di mana-mana. Akhirnya Sam selalu menuruti apa kata Bella. Tapi dikira Sam itu cuma satu hari doang, tapi setiap hari Bella itu selalu minta sambal yang berbeda-beda. Bahkan kalau Sam lagi kerja, Bella juga tetap minta sambal. Padahal kerjaan Sam tuh lagi numpuk banget. Tapi Sam takut banget karena Bella itu selalu ngancam kalau misalkan gak diturutin, anaknya nanti bakal ileran kayak gini guys. Akhirnya pulang-pulang dari kerja, Sam itu beliin Bella sambal yang bener-bener pas banget yang sesuai sama Bella mau. Tapi nggak sampai situ aja guys, setiap hari Sam tetap ditelepon Bella untuk kasih sambal yang berbeda-beda. Bahkan Sam itu jadi sulit banget bekerjanya karena Bella tetap nelfonin dia terus untuk kasih dia sambal. Sampai tiba-tiba sambal yang Sam kasih mulai nggak sesuai sama apa yang Bella inginkan. Bella bilang bumbunya nggak kayak gini, aku tuh nggak mau yang kayak gini. Bahkan itu bikin Sam capek banget karena Belle jadi nggak mau makan. Bahkan Belle itu nyuruh Sam untuk beli lagi walaupun udah malam. Di situ bikin Sam itu benar-benar capek banget. Masalahnya Belle juga nggak kasih tahu dia sambalnya tuh ada di mana. Pokoknya Belle tuh pingin sambal yang kayak gitu. Tiba-tiba Sam itu jadi teringat sama masa kecilnya kalau ibunya pernah masak sambal yang Belle itu suka banget. Walaupun Sam nggak suka kalau misalkan disuruh Belle makan, Sam itu sampai kepedesan kayak gini demi menyenangkan Belle. Jadi ternyata sambal yang Belle mau kayaknya adalah buatan dari ibunya si Sam. Akhirnya Belle itu kasihan banget sama Sam dan bilang udahlah kita makan aja. Kamu gak usah cari lagi sambalnya karena sambalnya susah banget kan didapat. Bahkan dia juga menenangkan si Sam yang mikir anaknya beneran bakal ileran. Seorang makeup artis dipaksa dandanin orang yang sudah meninggal sampai dia kaget banget harus dandanin wanita ini. Jadi kisahnya cewek ini adalah seorang makeup artis yang masih junior. Jadi dia itu sering sepi job gitu. Tapi dia itu nggak putus asa sama sekali. Setiap habis makeup dia itu selalu datengin neneknya yang sakit di rumah sakit. Tapi neneknya suka kasihan sama dia karena dia sering banget sepi dapat job. Sampai tiba-tiba dia pulang dari rumah sakit, dia lihat di mejanya ada brosur yang butuh perias wajah walaupun dia nggak berpengalaman sekalipun. Akhirnya dia langsung lah mau melamar pekerjaan menjadi perias wajah di sini. Bahkan tiba-tiba kakek yang kasih dia pekerjaan bilang kamu bisa kerja sekarang juga. Terus dia bingung kenapa dia dibawa ke rumah duka. Ternyata dia kaget banget karena disuruh dandanin orang yang sudah meninggal dan bukan model. Di situ dia benar-benar langsung shock dan kena mental. Sampai saat dia mau pergi, tiba-tiba ibu dari keluarga yang berduka bilang, terima kasih udah dandanin anakku cantik banget. Di situ dia udah mulai merasa tersentuh dan berpikir untuk melanjutkan pekerjaannya ini. Akhirnya dia mulai enjoy nih kerjain pekerjaannya, gak takut sama sekali juga. Nah sampai akhirnya dia itu mulai kasih tahu pekerjaannya dia ke neneknya.
Tapi ternyata neneknya mendukung banget kalau dia dandanin orang yang sudah meninggal. Nah, suatu hari tiba-tiba saat dia lagi dandanin model kayak biasa, dia mendapat telepon yang bikin dia benar-benar shock banget. Ternyata teleponnya adalah dia harus dandanin neneknya yang sudah meninggal. Di situ dia benar-benar sedih banget karena dia cuma punya keluarga tuh neneknya doang. Dan bahkan dia tuh gak kuat harus dandanin neneknya sendiri. Tapi dia kuatin diri karena dia harus dandanin neneknya untuk terakhir kalinya. Dan bahkan dia mencoba mengikhlaskan neneknya dan yakin kalau neneknya pasti akan bahagia. Ternyata neneknya juga yang kenal sama kakek ini, dan neneknya juga yang minta cucunya untuk menjadi perias jenazah. Karena dia yakin kalau cucunya bisa mengatasi semua ini. Dua orang gak dikenal bocorin rahasia tergelap mereka di dalam kereta sampai akhirnya mereka nyesel banget. Kalian harus lihat sih, ini parah banget guys. Jadi kisahnya ada seorang bapak-bapak yang lagi naik kereta. Nah, tiba-tiba di seberangnya dia ada seorang perempuan kayak masih remaja gitu. Dan bahkan dia itu nggak ditemenin sama ibu bapaknya. Jadi dia benar-benar sendirian ke Surabaya. Setelah itu mereka sempat ngobrol, bahkan bapaknya baik banget karena tahu anaknya kelaparan. Dia kasih deh bekal makanan dia untuk dimakan. Anaknya juga udah sama bapaknya tuh kayak udah nyaman aja gitu. Sampai akhirnya mereka itu tertidur dan bangun-bangun anaknya tuh lihat HP. Tapi dia salah ngambil HP, dia ngambil HP bapaknya. Terus dia balikin tuh karena dia ketuker. Tapi dia bilang, "Pak, ternyata istri bapak cakep juga ya." Terus bapaknya mulai nih cerita rahasianya. Dia bilang itu bukan istri saya. Dia memang cakep tapi itu bukan milik saya. Jadi ternyata itu adalah selingkuhannya dia. Cewek ini sering banget ngantar makanan ke tempat bapaknya itu kerja. Tapi tambah lama bukan hanya mengantar makanan, tapi mereka jadi berhubungan. Bahkan mereka itu berhubungan guys. Di situ sebenarnya bapak ini nyesel banget, tapi dia nggak bisa menahan kecantikan dari cewek itu. Terus pas abis cerita, bapaknya jadi nanya, "Emang kamu ngerti kayak gituan?" Terus tiba-tiba anak ini bilang, "Aku ngerti kok, karena aku juga pernah ngelakuin itu." Bahkan dia itu ternyata ke Surabaya nyusulin pacarnya, padahal udah nggak dibolehin sama ibunya. Dan dia kayaknya mau melakukan itu lagi sama pacarnya. Bapaknya benar-benar kaget banget karena anak itu masih remaja. Tapi akhirnya mereka itu sampai ke tujuan masing-masing. Dan anak ini udah ketemu sama pacarnya. Tiba-tiba ayah dari cowoknya itu nelpon. "Nah, bapak udah sampai nih, kamu di mana?" Dan yang harus kalian tahu, bapak cowok ini adalah bapak yang tadi di kereta. Yang mana mereka itu udah punya aib mereka masing-masing. Setiap hari orang asing ini selalu kasih ingus ke pembersih mulut dari orang yang punya rumah. Sampai kotoran kupingnya juga dikasih ke gosok giginya. Jadi kisahnya yang punya rumah itu bernama Hussein, yang dia itu tinggal sendirian di apartemen. Nah, tanpa dia sadari sebenarnya ada orang lain yang tinggal bersama dia dan orang itu benar-benar serem banget. Orang itu sering matiin alarm dari Hussein hingga Hussein itu harus telat kerja. Bahkan dia sering banget membuang ludah ke kumuran pembersih dari Hussein. Pokoknya dia menghancurkan hidup Hussein, bahkan dia suka masukin kotoran telinganya ke vitamin Hussein. Bahkan pembersih mulut dari Hussein sering banget dia kasih ingus. Ternyata itu semua dia lakukan karena dia dendam banget sama Hussein, yang membuat dia jadi miskin dan ditinggal sama keluarganya. Dan bahkan dia pingin banget menggantikan Hussein jadi kaya raya, dan dia malah menyekap Hussein ke dalam kulkas. Yang mau lihat lengkapnya langsung aja klik link di bio aku ya.